la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayo ikhwah muslimin wal muslimat wal musyahidin wal musyahidah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang berpuasa saat ini ya shaimin wa shaimah. Kita berada di hari yang ke-13 bulan Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan Selasa sore tanggal 3 Maret 2026. Allahumma shaiban nafi'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya, dan kita berlindung dari hujan yang membawa malapetaka atau bencana. Baik, sudah bersama ana guru kita, ustaz kita Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah taala. Beliau akan mengisi kajian setiap Selasa sore ba'da asar selama bulan Ramadan ini. Kajian Mau'izah Ramadan edisi kajian spesial nasihat-nasihat terkait dengan bulan Ramadan. Sudah hadir bersama ana beliau di studio Radio Hidayah FM Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah taala. Di kesempatan sebelumnya beliau membahas terkait dengan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa di bulan Ramadan ini. Ini adalah momen yang bagus sekali untuk tazkiyatun nufus. Kita akan lanjutkan pembahasannya, namun sebelum kita dengarkan pembahasannya, kita sapa dulu guru kita Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah, Ustaz Wauni, mana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kaum muslimin dan muslimah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan dulu materi di kesempatan sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan beri antum kesempatan untuk bersoal jawab di 08117530.000 dan 081175454444. Selamat menimba ilmu syar'i untuk pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Langsung saja kita persilakan kepada Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tanfa'u man qalaha yawma liqa'ih. Wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الكرام, saimin saimat, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita bersua di sore hari ini dalam untayan nasihat yang terkait dengan Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala yang telah kembali mempertemukan kita di sore hari ini. Allahumma shaiban nafi'an, beserta diturunkan hujan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga hujan yang Allah turunkan membawa keberkahan, manfaat bagi kita semuanya. Mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal, di mana kita masih berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan di dalamnya, yang dinanti-nanti kedatangannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diucapkan kalimat-kalimat tarhibiyah, kalimat selamat datang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atakum Ramadan, syahrun mubarakun. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita di dalam bulan Ramadan untuk selalu beribadah dan bersemangat di atasnya, dan beribadah sesuai dengan bimbingan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tercurahkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyara al-kiram, pendengar setia Radio Hidayah, radio kebanggaan kita, Hafidhakumullahu jami'an wa saddada khutakum wa anakum ila khairi dunyakum wa akhirakum. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita
yaitu tazkiyatun nufus fi syahr Ramadan, yaitu mensucikan jiwa di dalam bulan Ramadan. Karena manakala jiwa kita, jiwa yang bersih, jiwa yang disucikan oleh Allah Taala, maka jiwa itulah yang akan betul-betul merasa tentram di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jiwa itulah yang akan merasakan bagaimana manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jiwa yang kotor, saudara-saudariku, yang dipenuhi hatinya dengan maksiat, kemungkaran kepada Rabbuna Jalla wa Ala, tidak akan pernah merasakan bagaimana manisnya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana manisnya mendekatkan diri kepada Rabbuna Jalla wa Ala, terutama di dalam bulan Ramadan yang kita sedang berada di dalamnya di saat ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, pentingnya kita mensucikan diri kita di dalam bulan Ramadan agar kita betul-betul melaksanakan, agar kita betul-betul merasakan bagaimana ketentraman, bagaimana rasa manis beribadah kepada Rabbuna Jalla wa Ala di dalam bulan Ramadan. Pada pembahasan yang telah berlalu kita sudah lewati tazkiyatun nufus yang pertama. Insyaallah kita masuk ke dalam tazkiyatun nufus yang kedua. Kita akan membahas dari sisi pentingnya kita menjaga salat wajib di dalam bulan Ramadan. Karena sebagian orang melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi tidak menjaga kewajiban-kewajiban di dalam bulan Ramadan, terutama kewajiban salat. Bagaimana Rabbuna Jalla wa Ala akan mensucikan diri seorang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, sementara dia tidak menjaga kewajiban-kewajiban. Ketika puasa itu merupakan kewajiban, maka masih banyak kewajiban-kewajiban yang lain yang belum cukup seorang hamba itu mensucikan dirinya dengan ibadah puasa itu sendiri. Melaksanakan puasa, dirinya disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, zahzahallahu wajhahu anin nar bidzalikal yaum sab'ina kharifa. Allah jauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun perjalanan. Dirinya disucikan, dibersihkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Kemudian dia juga memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran mensucikan dirinya. Tetapi ma'asyal muslimin, ada satu sisi terkadang seseorang melupakan, seseorang lalai atasnya, yaitu menjaga kewajiban salat dan menjaga kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban di dalam menjaga lisan, kewajiban di dalam menjaga pandangan, kewajiban di dalam menjaga pendengaran. Itu semua fungsinya untuk mensucikan diri seseorang. Karena kalau seseorang menjerumuskan dirinya ke dalam pendengaran yang Allah haramkan, maka bagaimana Allah akan mensucikan dirinya, membersihkan dirinya? Kalau matanya tidak dia jaga di dalam bulan Ramadan, bagaimana Allah akan mensucikan dirinya? Dan terutama kalau salat dia tidak jaga di dalam bulan Ramadan, walaupun dia menjaga tarawih, walaupun dia menjaga ibadah-ibadah sunnah yang lain, tapi salat wajib dia tidak jaga, bagaimana Allah akan mensucikan dirinya? Bahkan kedudukan salat wajib itu lebih utama daripada kedudukan puasa itu sendiri. Sama-sama rukun Islam, tapi salat itu yang kedua. Ba'da syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, Nabi mengatakan wa iqamis salah. Begitu juga ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman berdakwah, apa kata Nabi SAW? Ud'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Apabila mereka, wahai Mu'adz, mentaatimu, mau mendengarkan ucapanmu untuk masuk ke dalam agama Islam, sehingga mereka mengucapkan syahadatain, dua persaksian yang dengannya seseorang mengislamkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa inhum ata'uka lidzalik. Apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, fa'alimhum, kabarkan kepada mereka, annallaha iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam.
Tapi banyak orang yang berpuasa, ma'asyiral muslimin, melalaikan salat. Bahkan mungkin sampai meninggalkan salat. Akankah kedudukan salat tidak penting bagi orang yang berpuasa? Jangankan orang yang sedang berpuasa, orang yang tidak berpuasa pun di luar bulan Ramadan, dia tetap diwajibkan melaksanakan salat. Bagaimana seseorang melaksanakan ibadah puasa yang tujuannya menggiring seseorang kepada ketakwaan, tetapi di waktu yang sama dia meninggalkan ibadah yang lebih tinggi kedudukan kewajibannya daripada ibadah puasa yang sedang dia jalani. Kalau puasa yang sedang dia jalani betul-betul menggiringnya kepada takwa yang Allah mengatakan la'allakum tattaqun, kenapa dia meninggalkan ibadah salat? Kalau puasa yang dia lakukan menggiringnya kepada rasa takut kepada Rabbuna Jalla wa'ala, lalu kenapa berani seseorang meninggalkan salat wajib di dalam bulan Ramadan, bahkan atau melalaikan salat wajib dalam bulan Ramadan? Ainal khawfu minallah? Di mana rasa takut kepada Allah? Di mana hikmah puasa yang sedang kita jalani? Di mana pelajaran puasa yang bisa kita kutip? Kenapa tidak menggiring kita kepada ketakwaan? Kenapa kita masih melalaikan salat wajib di dalam bulan Ramadan? Ingat saudara-saudariku, sebagaimana puasa keutamaannya melebur dosa-dosa kita, maka salat juga keutamaannya melebur dosa-dosa kita. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis? Ketika itu Nabi bertanya kepada para sahabat. Apa kata Nabi? "Lau kana fi babi ahadikum nahrun yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat. Fama tarawna yubki min daranihi?" Qalu la yubki min daranihi syai'an ya Rasulullah. Nabi SAW bertanya kepada sahabat, apabila ada sungai yang mengalir di dekat pintu rumah kalian, artinya begitu kalian buka pintu ada sungai yang mengalir. Nabi SAW mengatakan, "Fama tarawna yubki min darani?" Bagaimana menurut kalian, akankah ada kotoran di badannya? Akankah masih ada daki di badannya tersisa? 5 kali sehari dia mandi di sungai yang mengalir di dekat pintu rumahnya. Maka dia mandi 5 kali sehari, masih adakah tersisa daki di badannya? Kata Nabi SAW. Para sahabat spontan mengatakan, la yubki min daranihi syai'an ya Rasulullah. Oh, tentu tidak tersisa lagi daki, kotoran, debu di badannya ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Kadzalika 5 salawatin. Begitu juga 5 waktu salat. Begitu juga 5 waktu salat yang Allah wajibkan. Yamhullahu bihinnal khataya. Dengannya Allah menghapus dosa-dosa seseorang. Ingat, kalau dosa seseorang dihapus oleh Allah Jalla wa'ala, kalau dosa seseorang dilebur oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah seseorang itu semakin dibersihkan dan disucikan oleh Rabbuna Jalla wa'ala? Semakin dibersihkan, semakin disucikan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Kita mensucikan diri dalam bulan Ramadan tidak hanya dengan ibadah puasa, tidak hanya dengan ibadah-ibadah yang terkait dengannya yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah berlalu, tapi sebagaimana kita wajib melaksanakan salat, menjaga salat, as-salawat al-mafruḍah al-khamsah di luar bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan seharusnya kita lebih giat untuk menjaganya, saudara-saudariku. Kedudukan puasa merupakan rukunun min arkanil Islam. Salat 5 waktu itu juga merupakan rukunun min arkanil Islam. Bahkan kedudukan salat itu lebih tinggi daripada kedudukan puasa. Oleh karenanya, para ulama kita berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Hukmu tarikis salah, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, apa hukumnya? Sampai-sampai para ulama kita berbeda pendapat tentang status keislaman. Bayangkan itu, status keislaman orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu tidak disepakati keislamannya. Sebagian dari kalangan para ulama, terutama dari kalangan Hanabila, yarawna kufra tarikis salah.
Mereka memandang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Mereka memandang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Ma'asyiral muslimin, ini muliakan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Kufurnya orang yang meninggalkan salat. Bayangkan, tidak dijadikan status keislamannya itu disepakati. Tidak dijadikan status keimanannya itu disepakati, diragukan. Sebagian dari kalangan para ulama mengatakan mereka telah murtad dari agama Islam dengan meninggalkan salat dengan sengaja. Kalau salat tiang agama tidak kita jaga dan tidak kita laksanakan, bagaimana seorang muslim akan disucikan oleh Allah Ta'ala? Ingat, engkau yang sedang berpuasa, kita yang sedang berpuasa, jangan sampai kita melalaikan salat wajib. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah, ya Allah, jadikan aku orang yang menjaga salat. Doa siapa ini saudara-saudariku, shaimin shaimat? Doa siapa? Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah sampai kepada tingkatan yang sangat tinggi dalam penghambaan diri kepada Allah. Pentauhidan yang hadir dalam jiwanya itu teruji, saudara-saudariku. Dibakar. Diancam untuk dibakar oleh kaumnya. Goyahkah tauhid Ibrahim? Membelotkah Ibrahim? Lemahkah Ibrahim? La ahla, wala walada, wala jaha. Tidak ada pangkat kedudukan martabat dunia yang membelanya. Tidak ada keluarga yang membelanya. Tidak ada harta yang membelanya. Huwa biwahdih, dia sendiri. Tapi ketika diancam untuk dibakar, tak goyah sedikit pun imannya, tak goyah sedikit pun Islamnya, tak goyah sedikit pun tauhidnya. Artinya apa? Ibrahim begitu sampai kepada tinggi, begitu sampai kepada makam yang begitu tinggi dalam penghambaan kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Tapi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan dia orang yang mendirikan salat dan menjaga salat. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan menjaga salat. Sebegitu pentingkah salat? Iya. Sebegitu besarkah salat? Iya. Kalau salat tidak mensucikan dirimu, saudara-saudariku, apa yang bisa mensucikan dirimu? Kalau salat tidak membersihkan dirimu, apa yang bisa membersihkan dirimu? Oh, puasa yang aku lakukan semakin suci diriku. Mungkin sebagian orang berkata begitu sehingga dia menjaga puasa, tidak menjaga salat. Ingat, kedudukan salat lebih tinggi daripada puasa itu sendiri. Puasa mensucikan dirimu, mendekatkanmu ke dalam surga, menjauhkan engkau dari neraka. Dengan catatan kewajiban-kewajiban yang engkau lakukan dikala engkau berpuasa itu tetap engkau jaga dan engkau realisasikan. Saudara-saudariku shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah hafis salah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam salat yang kita lakukan, terutama salat wajib. Kemudian yang kedua, saudara-saudari muliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sempurnakan kesucian dirimu atau pensucian dirimu, tazkiyatun nufus dirimu lewat salat wajib yang dirimu lakukan, yang kita lakukan. Sempurnakan dengan menjaga salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, qabliyatan wa ba'diyatan. Sempurnakan, saudara-saudariku. Karena seperti apapun kita berusaha menjaga kesempurnaan salat wajib, kita tidak akan sampai kepada nilai kesempurnaan yang hakiki. Kita tidak sampai kepada kesempurnaan yang hakiki. Kita salat tapi masih banyak terkadang terganggu oleh pemikiran-pemikiran duniawi, ya. Terganggu oleh sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan salat itu sendiri. Terkadang ingatnya kita barang hilang di dalam salat, ketemunya pun di dalam salat.
Kesana kemari pemikiran kita mencari barang yang hilang itu. Terkadang barang yang hilang juga tidak seberapa harganya. Jangankan barang yang tidak seberapa harganya, dunia beserta isinya dari perhiasan-perhiasan dunia ketika dibanding dengan salat, tidak ada sedikit pun bisa dibandingkan. Saking tingginya kedudukan salat, ma'asyiral muslimin. Jangankan salat wajib, salat sunnah, rak'atai al-fajr, apa kata Nabi? Kata Aisyah, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kalau tidak salah ada yang bertanya kemarin Ustaz Bauni ya, tentang itu semua. Iya, itu 2 rakaat. Saudara-saudariku, 2 rakaat dan itu sunnah, tidak wajib. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan salat wajib? Bagaimana dengan salat wajib itu sendiri? Ketika dikaitkan dengan dunia, dunia tidak ada apa-apanya. Masyaallah muslimin, jaga salat, pelihara salat. Kalau bukan salat yang mensucikan dirimu, apa yang bisa mensucikan dirimu setelah itu? Sucinya diri kita setelah salat yang mensucikan kita biiznillah karena kita menjaga salat itu. Jaga salat saudara-saudariku. Setelah kita menjaga salat, jaga salat wajib, sempurnakan pelaksanaan salat wajib dengan menjaga salat-salat sunnah. Qabliyatan wa ba'diyatan. Baik itu qabliyah atau ba'diyah. Qabliyah, ada qabliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Ada qabliyah asar, ada qabliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib, ada qabliyah isya, ada ba'diyah isya, ada qabliyah subuh. Bahkan sebagian daripada qabliyah ba'diyah tersebut, Nabi SAW mengatakan, man hafidha ala thintai raka'atin, dalam sebagai riwayat 10 raka'atin, yang menjaga 12 rakaat atau 10 rakaat min ghairi faridatin, dan itu bukan salat wajib, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Allah bangunkan untuknya istana di surga. Bayangkan saudara-saudariku, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Allahu akbar. Banallahu lahu baitan fil jannah. Al-amalul qalilu wal yasiru wal ajru fihil kabir. Amalan yang singkat dilakukan, amalan yang ringan dilakukan, tapi pahalanya besar. Pahalanya luar biasa. Allahu akbar. Tidakkah kita ingin disucikan dengan perkara-perkara ini? Dibersihkan dosa-dosa kita, jiwa-jiwa kita, diri-diri kita, hati-hati kita. Tidakkah kita ingin dibersihkan oleh perkara-perkara yang sangat mulia ini, saudara-saudariku? Jaga salat dalam bulan Ramadan, salat wajib, berikut salat-salat sunnah. Kemudian yang kedua, ma'asyara al-ikhwah, sa'imin, sa'imat, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pentingnya seseorang mensucikan dirinya dengan cara menjaga pendengaran telinganya dalam bulan Ramadan. Jauhkan dirimu dari pendengaran-pendengaran yang Allah haramkan. Kita akan dibersihkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Salah satu orang yang Allah sebutkan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam, Allah mengatakan apa? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ. Sungguh kami campakkan ke dalam neraka Jahannam yang banyak dari kalangan manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka Allah beri hati, akan tetapi mereka tidak menggunakan hati dengan benar. La yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah berikan pandangan, akan tetapi mereka tidak melihat dengannya.
Allah berikan pendengaran akan tetapi mereka tidak mendengar dengannya. Allah berikan pendengaran tetapi tidak mendengar dengannya. Mendengar sesuatu yang haram, mendengar sesuatu yang Allah murka, mendengar sesuatu yang Allah benci, mendengar sesuatu yang Allah tidak senangi. Jauhkan telinga kita dari kalimat-kalimat fahisyah untuk kita dengar, dari kalimat-kalimat fajir untuk kita dengar, dari kalimat-kalimat yang Allah murka. Dengarkan kalimat Al-Quran ketika dilantunkan, dengarkan kalimat-kalimat azkar ketika dilantunkan, dengarkan dakwah ketika disampaikan. Bersihkan diri kita dengan menjaga pendengaran kita dari sesuatu yang Allah haramkan. Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga akan tetapi tidak mendengar dengannya. Maksudnya apa? Mendengarkan sesuatu yang Allah haramkan. Mendengarkan sesuatu yang Allah haramkan, nyanyi-nyanyian yang bersumber dari kalimat-kalimat fahisyah, mengajak manusia kepada yang haram, menimbulkan keinginan-keinginan yang haram, musik-musik, ma'asyarul muslimin, yang mungkin sebagian orang menganggap itu sesuatu yang halal-halal saja. Padahal ketika Allah mengatakan lahwal hadis, di antara maksud lahwal hadis atau maksud daripada lahwal hadis, penafsiran seorang sahabat, ala wa huwal ghina, itu merupakan nyanyian-nyanyian, musik-musik, termasuk ma'asyarul kiram yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang telinga seseorang begitu latah, mudah mendengarkan ucapan-ucapan yang badhi, ucapan-ucapan yang rendah, ucapan-ucapan yang konyol, yang dibenci oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Kemudian berikutnya, agar diri kita disucikan, dibersihkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala, jauhkan matamu dari melihat sesuatu yang haram. Lihatlah sesuatu yang dibolehkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Jangan lihat sesuatu yang Allah haramkan, sesuatu yang Nabi haramkan. Pentingnya terutama hidup di akhir zaman, saudara-saudariku saimin saimat, menundukkan pandangan mata kita. Rabbuna Jalla wa'ala mengatakan, katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan matanya. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan matanya. Apalagi hidup di akhir zaman, saudara-saudariku. Bagaimana kaum wanita di akhir zaman ini, mereka mempertontonkan auratnya, mempertontonkan kecantikannya. Sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dipertontonkan, kecuali kepada suaminya, atau kepada maharimnya, orang tuanya terutama. Tapi sekarang wanita keluar rumah, mutabarrijat, mutafallijat, muta'attirat. Kemudian itu dipersaksikan oleh sebagian mata-mata yang meliriknya. Iyadzan billah wa na'udzu billah. Katakan kepada orang-orang yang beriman, wahai Muhammad, hendaknya mereka menundukkan pandangan matanya. Karena dengan itulah seseorang mensucikan dirinya. Yang demikian itu lebih suci bagi kalian, kata Rabbuna Jalla wa'ala. Kalau kita tidak menundukkan pandangan mata kita dari apa yang Allah haramkan, malah kita berdosa. Anggota tubuh kita berdosa. Bagaimana Allah mensucikan diri kita? Bagaimana Allah membersihkan diri kita? Kalau di dalam bulan Ramadan kita tidak mensucikan diri kita, saudara-saudariku, bagaimana kiranya kita akan merasa tentram di dalam beribadah di dalam bulan Ramadan? Bagaimana kita merasa nyaman dalam beribadah di dalam bulan Ramadan? Bagaimana, saudara-saudariku? Mata kita melakukan dosa. Ingat ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga pandangan matanya dari yang haram, sulit untuk sampai kepada titik khusyuk di dalam beribadah, bermunajat kepada Allah. Ketika matanya tidak meninggalkan yang haram, ketika beribadah, dia akan mengingat apa yang dia lihat. Ketika telinganya tidak meninggalkan sesuatu yang haram, dia akan mengingat apa yang dia dengar. Bahkan di dalam salatnya,
Sehingga tidak akan pernah merasakan tentramnya beribadah. Tidak akan pernah merasakan manisnya beribadah kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Allah Allah fi hadhil uyun. Allah Allah fi hadhil al-adhan. Bertakwalah kita kepada Allah dalam pandangan mata kita. Bertakwalah kita kepada Allah dari pendengaran telinga kita, saudara-saudariku. Jauhkan diri kita dari mendengar sesuatu yang Allah benci. Jauhkan pandangan mata kita dari sesuatu yang Allah benci untuk dilihat. Kurangkah kita melihat apa-apa yang Allah izinkan untuk melihat? Tadabbur ciptaan-ciptaan Allah. Tadabbur ciptaan-ciptaan Rabbuna Jalla wa'ala. Masih banyak yang bisa kita lakukan untuk tadabbur dengan pandangan mata kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak menjaga pendengaran telinga kita dan pandangan mata kita dalam bulan Ramadan, kita tidak akan pernah sampai kepada titik nikmatnya beribadah di dalam bulan Ramadan. Pertama lewat puasa itu sendiri, yang kedua ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan. Tilawatul Quran kita, kemudian qiyam tarawih yang kita lakukan, al-witir, bahkan qiyamul lail yang kita lakukan. Kita tidak akan pernah sampai kepada titik khusyuk dalam beribadah kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Saudara-saudariku saimin, saimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya agar pendengaran kita betul-betul kita jauhkan dari sesuatu yang haram, agar pandangan kita betul-betul kita jauhkan dari sesuatu yang haram? Caranya adalah berusaha kita menyempurnakan ibadah sunnah kita. Sebagaimana kita singgung tadi, sempurnakan salat wajib kita dengan menjaga qabliyah ba'diyah. Sempurna kita menjaga ibadah-ibadah sunnah. Pahala melaksanakan ibadah sunnah atau keutamaan melaksanakan ibadah sunnah itu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah jaga anggota tubuh kita. Siapa yang mengatakan? Nabi. Dari mana Nabi katakan? Perkataan Allah. Hadithun qudsiyun. Apa kata Nabi SAW fima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala? Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Hambaku mendekatkan diri kepadaku, pertama yang paling aku cintai mereka mendekatkan diri kepadaku dengan yang wajib. Dengan yang wajib. Puasa wajib, salat wajib, sedekah wajib, haji wajib, umrah wajib. Yang paling pertama itu dengan kewajiban. Karena kedudukan kewajiban lebih tinggi daripada kedudukan yang sunnah. Maka dekatkan diri kita dengan kewajiban kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Lalu setelah itu Allah mengatakan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basaruhu alladhi yubsiru bi. Apabila hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, aku pun akan mencintainya. Aku pun akan mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya mereka mendengar, aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya mereka melihat. Apa maksudnya? Anggota tubuh kita Allah jaga, saudara-saudariku saimin saimat. Mata kita Allah jaga, telinga kita Allah jaga. Tidaklah mata kita melihat kecuali melihat sesuatu yang Allah halalkan. Tidaklah telinga kita mendengar kecuali mendengar sesuatu yang Allah halalkan. Itu buah daripada istiqamah di atas sunnah. Istiqamah di atas ibadah-ibadah sunnah. Allah jaga pandangan mata kita.
pendengaran telinga kita. Tangan kita Allah jaga, tangan kita tidaklah mengambil kecuali yang menjadi haknya, tidaklah menyentuh kecuali yang diizinkan. Kaki kita tidaklah melangkah kecuali ke tempat-tempat yang diizinkan dan dicintai oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Istiqamah kita menjaga sunnah-sunnah, Allah jaga tubuh kita, Allah jaga pandangan kita, Allah jaga pendengaran telinga kita, saudara-saudariku. Tidakkah kita ingin dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari yang haram ini, agar kita betul-betul merasakan manisnya beribadah dalam bulan Ramadan? Tidakkah kita ingin Allah menjaga tubuh kita dari sesuatu yang Allah benci, agar kita merasakan bagaimana tentramnya beribadah dalam bulan Ramadan? Jaga pandangan mata kita, jaga pendengaran telinga kita, dan sarananya adalah istiqamah di atas apa? Sunnah. Itu buahnya, saudara-saudariku. Itu faidah yang didapatkan oleh seseorang ketika dia betul-betul istiqamah dengan ikhlas, dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anggota tubuhnya dijaga oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Kemudian terakhir yang bisa kita sampaikan di sore hari ini, bagaimana seorang mensucikan diri dalam bulan Ramadan. Jadilah engkau orang yang gemar berinfak, bersedekah. Mendermakan harta itu fungsinya untuk mensucikan diri. Terutama mengeluarkan harta ijaban, hukumnya adalah kewajiban, yaitu zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka itu, wahai Muhammad, sebagai zakat yang mereka tunaikan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat yang mereka keluarkan itu. Keluarkan. Apabila engkau sudah menjadi kewajiban bagimu zakat, wajib engkau keluarkan. Dan itu mensucikan dirimu, membersihkan dirimu. Allah yang mengatakan. Makanya orang-orang yang tidak menunaikan zakat di masa Nabi, di masa Abu Bakar diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di masa Umar diambil secara paksa oleh Umar. Karena dengan itu kita disucikan. Siapapun di antara dirimu yang sudah wajib menunaikan zakat, keluarkan zakat. Jangan kau pelit mengeluarkan, karena sejatinya itu bukan hakmu dan diancam oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Zakat itu fungsinya tazkiyatun nufus, membersihkan dirimu dan membersihkan hartamu, saudara-saudariku. Apa kata Nabi SAW kepada Mu'adz? Fa inhum ata'uka lidzalik. Apabila mereka mentaatimu dalam salat, sampaikan kepada mereka, annallaha iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kalau mereka mentaati engkau dalam perintah-perintah engkau itu, wahai Mu'adz, kabarkan kepada mereka, dalam harta-harta mereka itu ada sesuatu yang Allah wajibkan, bentuk daripada zakat, sedekah, yang diambil dari orang kaya dikembalikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka, orang-orang yang membutuhkan dari kalangan mereka. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Allah sebutkan tentang zakat di dalam Al-Qur'an, dan Allah sebutkan kewajibannya, dan Allah sebutkan fungsinya.
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Kemudian yang kedua adalah sadaqatu mustahabbah, sedekah yang bersifat mustahabbah. Ajangnya dalam bulan Ramadan. Apa tujuannya? Juga mensucikan, membersihkan diri kita. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita keluarkan harta kita, mensucikan diri kita. Baik harta yang wajib atau harta yang wajib kita keluarkan, atau yang sunnah kita keluarkan. Membersihkan diri kita. Mensucikan diri kita. Sehingga ketika diri kita bersih, ketika diri kita suci, ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Rabbuna Jalla wa'ala, kita akan merasakan bagaimana manisnya beribadah kepada Rabbuna Jalla wa'ala, terutama di dalam bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Sehingga keberkahan Ramadan itu betul-betul kita dapatkan. Kebaikan Ramadan itu betul-betul kita dapatkan. Ibadah kita itu dilipat gandakan. Dan Ramadan itu berfungsi untuk melebur dosa kita. Dan kita akan termasuk orang-orang yang Allah merdekakan dari neraka. Walillahi utaqa'u minan nar. Wadhalika fi kulli layla. Allah punya hamba-hamba yang Allah merdekakan. Dan itu Allah lakukan setiap malam-malam Ramadan. Isilah Ramadanmu dengan mensucikan diri kepada Allah. Tidak hanya berpuasa, saudara-saudariku. Tidak hanya melakukan tarawih, saudara-saudariku. Jaga kewajiban dalam bulan Ramadan, terutama salat. Jaga pandangan mata dalam bulan Ramadan. Jaga pendengaran telinga dalam bulan Ramadan. Kencang melaksanakan sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan. Kemudian gemarlah mengeluarkan harta dalam bulan Ramadan. Harta yang wajib atau yang bersifat sunnah untuk dikeluarkan. Untuk mensucikan diri kita biiznillah. Ma'asyiral ikhwah, saimin saimat yang dimuliakan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Sekian pemaparan materi yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan kita pencerahan, terutama bagi yang menyampaikan dan bagi kita semua. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan bimbingannya kepada kita, terbimbing kita dalam bulan Ramadan, bersemangat dalam beribadah. Semoga kita betul-betul melaksanakan bagaimana tentramnya, nikmatnya beribadah. Kita rasakan bagaimana manisnya menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di dalam bulan Ramadan. Wa sallallahu sallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan selebihnya kita serahkan kepada akhuna Abu Auni. Falyatafadhal. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas motivasi dan nasihatnya. Dan kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Demikian tadi lanjutan pembahasan Tazkiyatun Nufus di bulan Ramadan bersama guru kita Ustaz Asrar Habibi LC hafizahullah ta'ala. Baik kaum muslimin dan muslimah, kita akan sudah banyak yang masuk nih Ustaz pertanyaannya. Baik, sebelum kita bacakan nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, kita persilahkan dulu. Ada yang mau nelpon? Baik, kita angkat dulu lewat telepon ya untuk pemirsa atau pendengar kita. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Di mana? Dengan Ibunda Arif di Kuli Ustaz. Baik, Ibunda Arif, silakan pertanyaan atau konsultasinya Ibunda Arif. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Yang ingin ditanyakan Ustaz mengenai sholat tahiyatul masjid Ustaz. Iya. Ada kalanya saat masuk masjid Ustaz, sholat isya berjamaah sudah ditegakkan Ustaz. Iya. Jadi tentu tidak sempat melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita laksanakan sholat tahiyatul masjid setelah ba'da isya tersebut Ustaz? Kemudian kedua Ustaz, mengenai zakat fitrah Ustaz. Iya. Kami sekeluarga berencana menunaikan zakat kepada kerabat terdekat Ustaz. Semua anak dan anak cucu menantu semuanya. Jadi tentu agak banyak Ustaz. Kemudian ingin tanyakan Ustaz, bolehkah separuhnya beras dan separuhnya uang? Tapi sebelumnya kami berikan beras dahulu Ustaz. Yeah. Kemudian beras yang sudah kami berikan itu kami beli dan kami berikan uang kepada saudara tersebut. Bagaimana Ustaz? Bolehkah seperti itu?
Terima kasih atas pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakillah khair ya Ibunda Arif di Kulim. Silakan ditunggu jawaban dari Ustaz. Taib, ada dua pertanyaan ya Ustaz Abu Uni ya. Iya Ustaz, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu tentang salatu tahiyat al-masjid idza fatat, apabila tertinggal, apakah boleh melaksanakan setelahnya? Mayoritas para ulama mengatakan tahiyatul masjid itu tidak diqadha. Kalau dia tertinggal ya tertinggal. Kalau tertinggal maka tertinggal. Oleh karenanya ma'asyarul muslimin, seorang muslim ketika dia ingin mendapatkan tahiyatul masjid, maka hendaknya dia itu bersegera menuju masjid. Begitu azan, bergegas. Dan ini bentuk daripada at-tasabuq ilal khairat. Begitu mendengarkan hayya 'alas shalah, maka bergegas seseorang menuju masjid sehingga tidak tertinggal tahiyatul masjid, karena mayoritas para ulama mengatakan tidak diqadha karena itu terkait dengan masuknya seseorang ke dalam masjid. Sementara ketika diqadha setelah salat, kaitannya sudah tidak ada. Kan tahiyah itu kan ibaratnya tahiyatul masjid. Begitu dia datang ke dalam masjid, masuk ke dalam masjid ketika itulah. Kalau dia sudah lama di masjid, ya tidak ada tahiyah. Tidak ada apa? Tidak ada tahiyah. Makanya Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yarka' rak'atain." Janganlah dia duduk apabila seorang kalian masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sampai dia rukuk 2 rakaat, sampai salat 2 rakaat. Jadi terkait dengan masuknya dia. Kalau dia sudah masuk, bahkan sudah beribadah di dalamnya, ya selesai tahiyahnya sudah tidak ada. Tahiyahnya sudah tidak ada. Nah, jadi itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dan disebutkan keterangannya oleh para ulama kita, jamahir ahli ilm, mayoritas para ulama maka tidak mengatakan diqadha, tetapi la yuqadha, tidak diqadha. Tidak diqadha. Yang diqadha yang disebutkan oleh para ulama yang bersifat muakkad, seperti 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu bisa diqadha bagi orang-orang yang betul-betul continue melakukan kemudian tertinggal. Maka boleh diqadha. Boleh setelah salat subuh, boleh setelah terbit matahari. Adapun tahiyatul masjid la tuqadha, tidak diqadha Ibu, tidak diganti karena terikat pelaksanaannya masuknya seseorang ke dalam masjid. Nah, itu ibaratnya bukan ibarat, itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana supaya tidak tinggal Ustaz? Supaya tidak tinggal ya segera ke masjid. Segera ke masjid sehingga tidak tinggal tahiyat masjidnya. Karena ketika sudah salat, maka tidak ada salat lagi kecuali salat wajib. Idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah didirikan salat, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Artinya langsung masuk ke dalam salat imam gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang pertama sudah terjawab, mudah-mudahan Ibu bisa memahaminya. Kemudian yang kedua yaitu tentang pelaksanaan zakat. Tadi zakat harta atau zakat al-fitr? Nah, ini zakat fitrah kalau nggak salah ya. Keluarga berarti zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Akan memberikan kepada karib kerabat. Boleh diberikan asalkan mereka itu bukan di bawah tanggungan nafkah kita. Karena karib kerabat sebagiannya itu ada yang memberikan nafkah, ada yang diberikan nafkah, ada yang sebagiannya itu di bawah nafkah sebagian. Jadi ketika nafkah itu tidak wajib diberikan kepada mereka, artinya bukan kita yang menafkahi mereka, maka boleh diberikan, baik itu zakat harta atau zakat al-fitr yang kita kenal dengan zakat fitrah atau sedekah al-fitri, maka boleh diberikan kepada mereka. Bahkan baik diberikan kepada mereka, baik zakat atau bantuan yang lain atau sedekatul fitri, sehingga di situ ada 2 pahala di situ. Pahala ibadahnya, kemudian ada di situ pahala yang bermakna silah, tersambung hubungan silatul arham, hubungan kekerabatan tadi. Maka di situ ada 2 kebaikan Ibu. Jadi kalau kita ingin memberikan bantuan, yang paling utama kita lihat keluarga kita dulu, karib kerabat. Keluarga ayah kita, keluarga ibu kita. Masih adakah yang butuh kepada bantuan? Kalau ada, berikan kepada mereka.
Begitu juga zakat. Kalau masih ada yang berhak menerima zakat, maka berikan kepada mereka. Nah, memberikan zakat ini tidak mesti disebut zakat gitu. Tidak mesti disebut. Udah berikan aja. Tidak mesti, kecuali kalau kita berikan ke lembaga misalnya, kita berikan ini adalah zakat. Tapi kalau kepada personil, itu tidak mesti. Ibaratnya, ini hak kamu, udah selesai. Kadang sebagian orang kan tawarru'an gitu kan. Tawarru'an, wara'an, dia merasa tidak nyaman menerima zakat. Ya biarlah hidup susah, tapi dia tidak menerima zakat. Pontang-panting dia bekerja. Ada yang seperti itu. Tetapi butuh dibantu juga gitu. Ya udah nggak usah disebutkan, ini zakat ya gitu. Apalagi misalnya sambil-sambil dipoto misalnya. Ini masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali sesuatu yang butuh dokumentasi misalnya dari lembaga butuh pencatatan, itu mungkin berbeda. Tapi tetap tidak dijadikan sesuatu yang terbuka gitu. Karena tidak semua orang siap menerima keadaan seperti itu. Nah, kembali kepada zakatul fitr tadi, boleh diberikan ketika kita berikan kepada orang-orang yang bukan berada di bawah tanggungan kita. Nah, bagaimana memberikan? Yang terbaik itu bukan dibagi dua, Ibu. Ya, setengahnya dijadiin beras, setengahnya dijadiin uang gitu. Yang terbaik itu adalah kita beri beras sesuai dengan hitungan di dalam syariat kita tambah dengan uang. Nah, itu yang paling baik itu. Nah, jadi seperti itu. Saya masih ingat Syekh Sulaiman Ruhaili ketika beliau ditanya tentang ini, beliau tetap istiqamah mengatakan memang makanan pokok gitu. Tapi terkadang sebagian orang kalau sekedar makan pokok di kita, di sebagian negara itu makan pokoknya kan belum cukup untuk makan dengan itu saja. Maka kalau ditambah dengan uang itu bagus, tapi bukan pecahan dari zakat itu. Ya, kalau kita betul-betul ingin membantu dan kita sedang punya kelapangan, ya, itu insya Allah mudah untuk dilakukan. Jadi porsinya tetap 2,5 kilo atau 3 kilo, karena ada berbeda pendapat ya, 2,5 atau 3 kilo misalnya. Kita bayar 2,5 atau 3 kilo misalnya. Kita bayar 3 kilo, kita selipkan mungkin uang, walaupun tidak banyak misalnya, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bukan kita bayar 0,5 kilo, ya, kita bayar 1,5 kilo, kemudian anggaran 1,5 kilogramnya kita uangkan. Tidak seperti itu. Karena memang di masa Nabi itu uang itu ada, tetapi Nabi dan sahabat tidak membayar dengan apa? Dengan uang. Kalaulah boleh dengan uang, kata para ulama ya, kalaulah boleh dengan uang, maka tentu ada sekali Nabi lakukan, menunjukkan itu boleh dilakukan. Tapi Nabi tidak pernah melakukan dan sahabat juga tidak pernah melakukan. Tapi dilakukan dengan makanan pokok, gandum atau kurma. Kalau kita beras, maka kita keluarkan beras. Nah, mungkin kita menyangka, oh dia mungkin nggak punya uang, misalnya. Kita tambah. Tapi misalnya, andaikan beras sudah banyak, uang dia tidak ada, maka sebagian para ulama boleh ditambah dengan apa? Boleh diberi dengan uang. Nah, jadi beras yang sudah ada itu, kemudian dengan uang yang kita berikan, dengan itu dia bisa membeli alat-alat yang lauk pauknya, sehingga dia bisa makan dengan beras tadi. Ketika berasnya sudah ada, uang tidak ada. Tapi kalau kembali kepada hukum asal, ya mungkin sedikit banyak orang punya uang, apalagi mungkin seseorang juga diberikan bantuan, diberikan zakat, ya ihsanul dzan kepada orang-orang ya di dalam bulan Ramadan, orang-orang yang mungkin belum dibukakan pintu rezeki oleh Allah Jalla wa Ala. Insyaallah dalam bulan Ramadan mereka diberi rezeki oleh Allah Tabaraka wa Taala dari hati-hati manusia yang ingin membantu mereka, maka tetap kembali kepada hukum asal, yaitu membayarnya dengan beras. Tapi andaikan misalnya beras sudah banyak di rumahnya tapi uang tidak ada, maka sebagian para ulama mengatakan boleh dibayar dengan uang agar bisa dia gunakan beras itu untuk lauk pauknya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Tapi 2 pertanyaan dari Ibunda Arif di Kulim ya, mudah-mudahan bisa difahami ya Bunda Arif ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari pendengar setia Radio Hidayah, Abu Hanifah di Tarai, Ustaz. Kalau kita rencana safar dalam bulan Ramadan ini dan berencana mengambil rukhsah tidak puasa,
apakah kita tetap sahur dan membatalkannya ketika sudah dalam safar atau dari awal tidak puasa? Bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Taib. Seseorang berniat untuk safar, maka di awalnya wallahu alam dia tetap melaksanakan puasa. Karena Allah mengatakan wa in kuntum ala safarin. Karena Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan perjalanan. Berarti perjalanan sudah dimulai. Kemudian kita tidak tahu terkadang wallahu alam apakah kita jadi bersafar atau tidak. Sementara kita sudah berbuka. Iya, Ustaz. Jangan-jangan delay pesawatnya. Jangan-jangan delay pesawatnya tidak jadi terbang gitu. Iya, Ustaz. Nah, jadi seperti itu. Maka kita sahur dulu. Kita sahur, ya. Kemudian kalau kita misalnya setelah itu ternyata bersafar dan kita sudah melakukan perjalanan, kita boleh tidak puasa. Itu keringanan yang diberikan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Lihat ala safar misalnya. Atau di atas perjalanan. Berarti dia sudah mulai apa? Perjalanannya. Maka Allah mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka gantilah di hari yang lain. Orang yang melakukan puasa ketika safar antara dia berbuka atau tidak, maka ada keterkaitan atau ada hukum-hukum yang terkait dengannya mesti kita perhatikan. Yang pertama, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, mana yang lebih afdal, dia tetap berpuasakah atau berbuka? Dia tetap berpuasakah atau berbuka? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih afdal? Sebagian mengatakan lebih afdal berpuasa kalau dia sanggup. Karena memang itu merupakan kewajiban yang Allah wajibkan. Puasa itu walaupun ada keringanan. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan lebih afdal berbuka karena itu rukhsah, keringanan yang Allah ambil. Keringanan yang Allah berikan dan Allah cinta kepada orang-orang yang mengambil keringanan yang Allah berikan. Yang ketiga, sebagian mengatakan yang lebih utama mana yang lebih mudah bagi dirinya. Mana yang lebih senang bagi dirinya. Bisa jadi ini pendapat yang lebih kuat dan saya pribadi yang saya yakini pendapat yang ketiga ini. Karena Allah menyebutkan tujuan daripada bolehnya tidak puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, Allah tidak menginginkan kesulitan. Artinya mana yang lebih mudah itulah. Kalau memang mudahnya berpuasa nanti sulit mengganti setelah setelah Ramadan dan memang ketika selama perjalanan itu nggak ada lelah, nggak ada letihnya. Dan kita justru kalau makan dalam perjalanan tidak nyaman, maka berpuasalah. Tapi kalau memang dengan berbuka itu kita merasa mendapatkan kemudahan dari situ, berbukalah. Namun sepakat para ulama, orang yang berbuka ketika berpuasa, orang yang berbuka ketika safar, maka dibolehkan. Hanya saja berbeda pendapat mana yang lebih utama. Bagaimana Ustadz? Sebelum safar atau ketika sudah safar? Kita tetap laksanakan sahur karena kita tidak tahu akankah perjalanan itu memang kita laksanakan atau tidak. Bisa jadi kita gugurkan sementara kita sudah tidak berpuasa. Bisa jadi, ma'asyal muslimin, lihatkan oleh Allah Azza wa Jal, begitu kita memulai perjalanan kita, ternyata ada hambatan-hambatan. Ternyata tidak jadi juga. Jadi belum memulai ada hambatan. Ketika sudah memulai ada hambatan. Maka ketika Allah mengatakan, Allah juga menyebutkan dengan perjalanan ala safarin. Artinya orang yang sudah melakukan safar. Dan ini yang kita pahami. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, Masya Allah. Baik, demikian jazakallah khairan untuk Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan dari Abu Hanifah di Tarai ya. Yang senada dengan Abu Hanifah, mudah-mudahan bisa menjawab ya, yang ingin safar di bulan Ramadan ini, mau mudik. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan dari Abu Hanna. Abu Hanna di Pekanbaru. Bolehkah seseorang berdoa seperti ini Ustadz? Nah ini doanya Ustadz. Ya Allah, kumpulkanlah hamba kelak bersama Nabi dan orang-orang soleh.
walaupun hamba berada di barisan yang paling belakang dari mereka. Dikarenakan seseorang itu tahu dengan keterbatasan ilmu dan kelemahannya dalam beramal. Apakah bait doa ini bagian bentuk dari kepasrahan atau keputusasaan? Pertanyaan dari Abu Hana di Pekanbaru. Silakan Ustaz. Taib. Doa yang diucapkan bagus, tetapi harus ada usaha untuk menjadi orang-orang pilihan, sehingga bisa membersamai para nabi, para syuhada, dan para as-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Karena ketika Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, al-mar'u ma'aman ahab, atau dalam riwayat yang lain, anta ma'aman ahbabta. Seseorang itu akan Allah bangkitkan bersama orang yang dia cintai. Atau dalam riwayat, engkau akan Allah bangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Para sahabat mengatakan, semenjak kami mendengarkan hadis Nabi ini, alangkah gembiranya kami. Karena kami tahu, kami tidak akan sampai kepada levelnya Abu Bakar, kepada levelnya Umar. Tapi kami cinta kepada mereka. Dan kami berharap Allah bangkitkan kami bersama mereka. Jadi secara meminta kepada Allah, ini permintaan yang mulia. Tapi jangan sekedar pasrah. Seperti yang disampaikan oleh Abu Uni tadi. Pasrah saja. Ya Allah bangkitkan. Tapi tidak ada usaha kita untuk beramal dengan amalan-amalan yang akan dekat dengan Nabi itu pada hari kiamat. Di antaranya apa? Apa kata Nabi? Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat kalian semua nanti denganku dari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Jaga akhlak kita. Akhlak lisan, akhlak tindak tanduk, agar kita dekat dengan Nabi. Mencintai para sahabat. Baca sejarah-sejarah para sahabat. Tegakkan sunnah-sunnah mereka. Ikuti langkah-langkah mereka agar kita dekat dengan mereka. Jadi tidak hanya sekedar pasrah, tapi berdoa, tapi tidak mau melangkah kepada apa yang Nabi melangkah kepadanya. Ini tidak sepenuhnya berarti hati kita, lisan kita mengucapkan doa-doa yang seperti itu. Iya, ucapkan, ya Allah, bangkitkan kami bersama para nabi, para syuhada, as-salihin, para sahabat. Tapi mana usaha kita untuk itu? Mana jeripaya kita untuk itu? Mana ikhtiar kita untuk itu? Itu yang penting. Doa, iya. Tapi harus ada apa? Ikhtiar yang kita lakukan. Perbaiki akhlak kita, perbaiki lisan kita, perkencang melaksanakan ibadah, tegakkan sunnah Nabi SAW, cintai sunnah Nabi, dan cintai orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi, dan cintai orang-orang yang mencintai sunnah Nabi SAW. Kita berdoa kepada Allah Taala, semoga Allah Taala membangkitkan kita semua dengan para nabi, asyuhada, as-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan atas nasihat dan penjelasan dari Ustaz. Ya, kita akan angkat pertanyaan yang terakhir, penutup. Tadi pembukanya dari Ummahat ya, ibu-ibu, dan sekarang pertanyaan yang terakhir juga dari ibu-ibu nih. Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Pertanyaannya Ustaz, Bismillah, Ustaz, kalau wanita sholat tarawih di rumah tidak langsung dikerjakan setelah selesai sholat sunnah, setelah sholat Isya, apa boleh Ustaz? Misalnya sholat tarawihnya dikerjakan sepertiga malam nanti dengan sendirian. Apakah niatnya sholat tarawih juga Ustaz? Nah, ini pertanyaan dari ibu hamba Allah di Pekanbaru sebagai pertanyaan terakhir kita. Tafadhal masykurah. Naam, boleh, karena waktu daripada tarawih itu yaitu sampai malam itu berakhir. Sampai malam itu berakhir. Jadi boleh pelaksanaannya di awal malam, boleh melaksanaannya di tengah malam, boleh pelaksanaannya di akhir malam. Sebagian menyamakan antara tarawih juga dengan qiyam. Tapi bisa dibedakan juga, yang tarawih itu yang disebutkan ma'asyal muslimin, yang disebutkan bahwa Nabi SAW melaksanakannya dengan para sahabatnya. Tapi boleh melakukannya di tengah malam dan juga di akhir malam. La haraja, insyaallah, maka tidak ada halangan biiznillah.
Tapi ingat ma'asyal muslimin, ketika kita memang melaksanakan di akhir malam bukan dengan tujuan berlalai-lalai, tapi mungkin dengan tujuan mengisi ibadah dengan yang lain. Mungkin kita awali dengan baca Al-Quran, kita memang dalam kondisi lelah, dalam kondisi letih, kita tidur dulu dengan niat agar kita lebih merasa khusyuk dalam beribadah. Kalau kita sedang lelah, letih, kita kantuk sekali, kemudian kita salat, mungkin khusyuknya tidak ada. Jadi bukan tanpa tujuan atau dengan niat melalai-lalaikan, tidak gitu. Namun kalau ditanya apakah dia mesti langsung, ya tidak mesti langsung. Boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Jadi malam semuanya boleh untuk melaksanakan ibadah salat karena tidak ditentukan waktunya. Intinya malam-malam Ramadan, di malamnya ada tarawih, atau mungkin setelah tarawih seorang juga melaksanakan qiyam, maka ini juga diperbolehkan. Karena kalimatnya umum, man qama ramadana imanan wahtisaban, barang siapa yang mendirikan Ramadan. Dan kalimat-kalimat qama itu begitu kuat hubungannya dengan apa? Dengan ibadah salat qiyam tersebut ma'asyar muslimin. Dan Nabi tidak menentukan harus di awal malam, harus tengah malam, harus di akhir malam, itu tidak ditentukan. Intinya malam itu boleh kita laksanakan, wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas nasihat Ustaz kepada ibu hamba Allah dan ibu-ibu lainnya yang mungkin ingin mengerjakannya seperti pertanyaan dari ibu hamba Allah di rumah ya sendirian. Baik, kaum muslimin muslimah, kita akan tutup dengan sedikit tambahan nasihat dari Ustaz. Ini kita malam ke-14 nanti ya. Ya. Taib, ini dia penutup dari Ustaz. Silakan Ustaz, sedikit tambahan nasihat sebagai ikhtitam, tafadhal. Saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, azani Allahu iyyakum. Hampir Ramadan berlalu setengah. Lakukan muhasabah. Sampai di mana Ramadan kita dan ibadah yang terkait di dalamnya menggiring kita kepada ketakwaan, saudara-saudariku. Sudahkah rasa takut kita bertambah kepada Allah? Sudahkah rasa taat kita bertambah kepada Allah lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah puasa? Karena tujuan terbesar puasa itu adalah menggiring kita kepada ketakwaan. Lakukan muhasabah dan berusaha selalu melaksanakan ibadah puasa dan ibadah yang terkait dengannya, berusaha mencontoh bimbingan yang datang dari Nabi SAW. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi SAW. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah ta'ala yang sudah menutup perjumpaan kita ini dengan doa ya. Kita aminkan semoga Allah ijabah doa beliau dan kita semuanya tentunya di akhir-akhir hari yang ke-13 ini ya. Sebentar lagi kita akan selesaikan 13 hari bulan Ramadan ini dan insyaallah nanti malam salat tarawih yang malam ke-14. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan terlebih kami ucapkan jazakumullah khair untuk para penanya ya. Mudah-mudahan antum mendapatkan pahala dengan bertanya. Ada orang yang menginginkan pertanyaan seperti antum ya, dan mudah-mudahan jawaban-jawaban dari Ustaz bisa menambah khazanah ilmu kita. Baik kaum muslimin muslimah, insyaallah kita akan berjumpa bersama beliau setiap hari Selasa ba'da asar selama bulan Ramadan, kajian spesial bulan Ramadan, mau'izah Ramadan, dan kita akan dengarkan beberapa jeda bernuansa Ramadan. Barakallahu fikum, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Hidayah FM للذاكرين والذاكرات ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرت